Strongyloides stercoralis adalah cacing gelang parasit patogen pada manusia yang menyebabkan penyakit strongyloidiasis. Namun pada umumnya di Amerika Serikat adalah dinamakan dengan threadworm atau cacing benang. Adapun klasifikasi dari Strongyloides stercoralis yaitu dari filum Nemathelmintes, dari kelas Nematoda, ordo Rhabditida, famili Strongyloididae, genus Strongyloides, dan spesiesnya Strongyloides stercoralis. Adapun morfologi dari Strongyloides stercoralis, yang pertama pada cacing betina parasiter memiliki ukuran tubuh yaitu dengan panjang 2,2 mm dan lebar 0,04 mm, tidak berwarna dan semi transparan, dengan kutikula halus dan berstire halus, kafum bukalis pendek dengan esofagus panjang silindris. Sepasang uterus mengandung satu rangkaian telur yang sudah bersegmen. Yang kedua pada cacing betina dewasa hidup bebas, ukuran tubuhnya yaitu dengan panjang 1 mm dan lebar 0,05 sampai 0,07 mm. Esofagus 1/3 anterior sepasang uterus mengandung satu rangkaian telur yang sudah bersegmen dan ujung posterior tidak melengkung. Yang ketiga yaitu larva rhabdiform, bentuk tubuhnya lebar dan mempunyai rongga mulut yang pendek dengan perbesaran esofagus yang khas bentuknya. Yang keempat yaitu larva filiform, mempunyai bentuk tubuh yang ramping dan mempunyai esofagus yang lebih panjang dibandingkan dengan ukuran esofagus cacing tambang. Adapun siklus hidup dari Strongyloides stercoralis yaitu larva rhabditiform dikeluarkan melalui tinja ke dalam tanah. Di sana larva rhabditiform dapat menjadi dewasa yang hidup bebas atau menjadi larva filiform infektif yang menembus kulit manusia. Cacing dewasa kawin dan cacing betina menghasilkan telur. Larva rhabditiform menetas dari telur. Larva ini dapat berkembang menjadi dewasa yang hidup bebas atau menjadi larva filiform yang infektif. Larva filiform menembus kulit manusia. Larva bermigrasi melalui aliran darah ke paru-paru, menerobos kapiler paru, naik bronkus lalu ke faring, tertelan kemudian mencapai usus kecil di mana mereka berkembang menjadi dewasa. Di usus halus, cacing betina dewasa menghasilkan telur. Telur menetas menjadi larva rhabditiform. Sebagian besar larva dikeluarkan melalui tinja. Beberapa larva menjadi larva filiform di usus besar, menembus dinding usus, autoinfeksi internal atau kulit perianal, autoinfeksi eksternal, dan mengikuti siklus infeksi normal. Untuk patologinya sendiri, Strongyloides stercoralis ini menyebabkan penyakit strongyloidiasis yang merupakan suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh cacing gelang jenis Strongyloides stercoralis. Cacing ini mampu bertahan hidup sebagai parasit di dalam tubuh manusia, di mana mereka mengambil nutrisi yang diperlukan manusia melalui konsumsi makanan. Gejala dari strongyloidiasis ini umumnya tidak menimbulkan gejala sama sekali atau asimptomatik. Pada beberapa kasus, penyakit ini dapat memunculkan gejala tetapi bisa berbeda antara satu penderita dengan yang lain. Pada penetrasi kulit, reaksi yang ditimbulkan adalah rasa gatal dan eritema. Jika larva yang menembus kulit jumlahnya banyak, maka akan menimbulkan creeping eruption dan rasa gatal yang sangat hebat. Pada jenis strongyloidiasis akut atau yang berlangsung mendadak, gejala yang ditimbulkan meliputi gatal ringan, sakit perut, mual dan muntah, diare, tidak nafsu makan, demam, batuk, dan sesak nafas. Sedangkan pada strongyloidiasis kronis, yaitu yang berlangsung dalam jangka panjang, gejala yang ditimbulkan dapat berupa rasa tidak nyaman di perut, diare berdarah yang terkadang diselingi dengan konstipasi, penurunan berat badan, perut buncit, pucat, gatal, dan ruam pada kulit yang sama secara berulang. Menurut data epidemiologi, prevalensi strongyloidiasis lebih tinggi di wilayah tropis dan subtropis. Strongyloidiasis merupakan penyakit endemis di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Lingkungan tropis dan subtropis, terutama di daerah pedesaan, seringkali memiliki kondisi yang memungkinkan untuk penularan cacing-cacing seperti Strongyloides stercoralis. Kelembaban yang tinggi dan suhu yang hangat sepanjang tahun memungkinkan cacing-cacing ini untuk bertahan hidup dan berkembang biak dengan baik. Daerah tropis dan subtropis seringkali memiliki tingkat sanitasi yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang lebih maju secara ekonomi. Kurangnya akses terhadap fasilitas sanitasi yang memadai meningkatkan risiko kontaminasi lingkungan dengan tinja manusia atau hewan yang mengandung larva Strongyloides stercoralis. Di banyak daerah tropis dan subtropis, kebiasaan hidup seperti berjalan tanpa alas kaki atau berkontak langsung dengan tanah dalam aktivitas sehari-hari juga dapat menimbulkan risiko terpapar larva cacing ini yang terdapat di lingkungan. Strongyloidiasis dapat terjadi pada semua usia, namun seringkali ditemukan pada anak-anak, sebab anak-anak lebih sering bermain di atas tanah tanpa menggunakan alas kaki. Pasien lanjut usia dengan gangguan sistem imun juga lebih berisiko untuk terkena infeksi Strongyloides stercoralis ini.